Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Siang. Selama pandemi COVID-19, masyarakat diharuskan untuk menghabiskan waktu di dalam rumah. Akibatnya tak sedikit pula yang justru mengalami kelelahan mental. Sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mulai mengembangkan hobi menjadi usaha kecil sebagai pengisi waktu luang dan pemasukan tambahan. Ya, dan untuk membahas mengenai kreativitas di masa pandemi saat ini sudah terhubung dengan narasumber Dinda Ariska selaku pemilik Tiny Croquette. Selamat siang, Dinda. Ya, selamat siang. Nah, Dinda, saya penasaran nih, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi akhirnya Dinda membuat usaha Tiny Croquette ini? Iya, awalnya saya sih tidak berniat untuk menjadikan kegiatan ini untuk usaha. Karena saat ini sedang pandemi dan dianjurkan untuk di rumah, uh, saya melihat adanya peluang untuk menekuni bidang ini, terutama lumayan banyak peminatnya. Dan saya mencoba untuk menjual ke teman-teman dan lumayan banyak yang tertarik. Oke. Tapi sebenarnya Dinda melakukan ini karena Dinda menyukai merajut. Kegiatan merajut atau seperti apa sebenarnya? Iya, saya lumayan tertarik dengan merajut, terutama dengan kesenian seperti itu. Oke. Lalu kenapa akhirnya Dinda memilih untuk merajut yang dijadikan usaha sampai saat ini di masa pandemi? Kan sebenarnya banyak juga bidang lain yang bisa ditekuni selain merajut. Ya, karena seperti yang kita lihat kondisi sekarang ini ya, mengharuskan kita untuk di rumah saja. Saya kira usaha ini cocok untuk kita lakukan di masa sekarang dan ya lumayan banyak peminatnya. Oke. Dan ini berarti sudah berjalan berapa lama, Din? Apakah memang Dinda membuat ini benar-benar karena masa pandemi saja atau memang sudah terpikirkan di saat sebelum pandemi ini, nanti pengen bikin usaha atau seperti apa? Untuk usaha ini sendiri, saya memulainya kurang lebih 1 tahun di masa pandemi. Saya awalnya itu belajarnya kurang lebih pada tahun 2012 saat saya kelas 2 SMA. Saya di situ mulai belajar merajut. Oke, berarti memang jadi dari tahun 2012 ini Dinda sudah memiliki ketertarikan terhadap kerajinan merajut ya? Iya. Dan semenjak 2012 itu apakah Dinda hingga saat ini menekuni itu sebelum memiliki usaha Tiny Croquette? Pada tahun itu saya belum menekuninya. Saya hanya menjadikannya sebagai hobi atau mengisi untuk waktu luang seperti itu saja. Oke. Lalu Dinda dalam melakukan usaha ini dibantu nggak Din sama pekerja atau Dinda melakukan ini dengan sendiri? Biasanya saya melakukan kegiatan ini sendiri atau kadang-kadang sepupu saya membantu saya untuk membuat beberapa boneka atau tas. Berarti sejauh ini apa saja yang Dinda jual? Untuk yang saya jual biasanya ada boneka, tas untuk HP, ya seperti itu. Oke. Dan untuk proses pembuatannya sendiri berapa lama nih Din untuk satu benda? Seperti misalkan seperti tempat handphone atau tas kecil tuh berapa lama waktunya? Untuk proses pembuatannya tergantung ya, kalau membuat tas biasanya memakan waktu kurang lebih 3-4 hari. Boneka ukuran sedang seperti ini memakan waktu sekitar 1-2 hari, dan yang seperti ini kurang lebih seminggu ya. 1 minggu, oke. Iya. Lalu bahan-bahan apa saja sih Din yang sebenarnya dibutuhkan dalam membuat boneka rajutan tadi? Karena kan tidak mudah ya untuk merajut boneka yang sebetulnya bentuknya tidak seperti tas yang kotak atau misalkan lonjong. Kan kalau bentuk boneka seperti kita ketahui bahwa bundar-bundar seperti itu. Lalu diisi oleh apa itu di dalamnya, Din? Untuk dalamnya ada diisi dakron, ya. Untuk alat-alatnya sih seperti pada umumnya membutuhkan jarum kait, benang, marker.
mata boneka tuh. Selama Dinda menekuni usaha ini, apakah Dinda sudah mempelajari teknik-teknik dari rajutan yang lebih susah atau mungkin Dinda ingin membuat benda lain selain boneka, tas, dan tempat handphone? Ya pasti ada, karena saya juga menyesuaikan dengan minat pelanggan atau yang sedang tren saat ini. Saat ini juga saya sedang mencoba untuk membuat sweater, kardigan, baju bayi misalnya, atau topi. Ya saya sedang belajar membuat itu. Oke, berarti Dinda juga belajar untuk mengikuti mangsa pasar yang ada ya, karena tetap harus mengikuti itu. Iya, Oke, harus lalu mengikuti tren. untuk satu barang itu biasanya dibanderol dengan harga berapa, Din? Untuk satu misalnya tas ukuran besar, biasanya saya bandrol sekitar 150 sampai 200 ke atas. Jika untuk boneka ukuran kecil biasanya 30.000 sampai 70.000, dan untuk boneka ukuran besar 100.000 ke atas. Oke, berarti dengan harga yang Dinda keluarkan itu sesuai dengan tingkat kesulitannya ya, Din? Iya. Oke, lalu sudah dipasarkan di mana saja nih, Din, dan melalui apa saja usaha Dinda sejauh ini? Saya saat ini memasarkannya untuk hanya di orang-orang sekitar ya, teman, tetangga, saudara, ya seperti itu. Kalau ada yang pesan juga saya dapat membuatnya. Oke, lalu bagaimana dengan media sosial? Karena kan Dinda anak milenial nih, harusnya menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk bisa memperjualkan atau memperlihatkan jualan Dinda ke orang-orang. Apakah Dinda Ya, menggunakan untuk media sosial? pasti harus dipasarkan pada sosial media juga. Tetapi saat ini sosial media saya agak kurang aktif. Saya lagi membuat pesanan pada saudara-saudara atau teman-teman saya gitu. Oke, baik Dinda, kita akan jeda sebentar ya. Iya. Oke, pemirsa, Dialog Nusantara siang akan segera kembali usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara siang. Selama pandemi COVID-19, masyarakat diharuskan untuk menghabiskan waktu di dalam rumah. Akibatnya tak sedikit pula yang justru mengalami kelelahan mental. Sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mulai mengembangkan hobi menjadi usaha kecil sebagai pengisi waktu luang dan pemasukan tambahan. Bagi sebagian orang, rasa bosan karena harus berdiam diri di rumah justru menjadi bahan bakar untuk menyalakan mesin kreativitas. Melalui keahlian masing-masing, salah satunya dengan mengembangkan hobi mereka menjadi usaha. Para pengusaha UMKM ini mencurahkan waktu dan tenaga untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dan dapat tersebar luas berkat media sosial. Dengan harga yang terjangkau, para konsumen dapat membeli barang-barang dengan kualitas yang baik. Meskipun tingkat perekonomian cenderung menurun di masa pandemi ini, nyatanya banyak peluang bisnis lain yang bisa terbuka dari hal yang tak pernah kita duga sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Saat ini kita masih tergabung dengan Dinda Ariska. Halo, selamat siang Dinda. Ya, halo, selamat siang. Iya, kita lanjutin lagi ya Din ya, dialog tadi yang sempat terputus sementara. Oke, saya ingin tahu Din, bagaimana sih sebenarnya tingkat kesulitan dalam pembuatan rajutan yang Dinda bikin? Untuk tingkat kesulitan tergantung ya. Kalau untuk tas mungkin agak simpel. Yang kesulitan agak tinggi itu boneka, karena ya terdapat banyak lekukan dan kita harus menyesuaikan letak mata, letak hidung, dan supaya tidak mereng-mereng gitu. Oke, berarti dibandingkan dengan tas yang Dinda miliki, tingkat kesulitannya jauh lebih mudah ya Din dibandingkan dengan Dinda membuat boneka. Bagaimana jika Dinda membuat baju dan topi bayi yang tadi seperti Dinda katakan? Untuk baju, saya masih belum membuatnya, saya masih belajar. Tapi apakah tingkat kesulitannya berarti lebih sulit atau seperti apa?
Iya, saya kira begitu, lebih sulit daripada membuat boneka atau tas. Oke, lalu adakah rencana Dinda untuk meneruskan rajutan ini, usaha ini, jika misalkan nanti Dinda sudah selesai kuliah, atau memang Dinda hanya melakukan usaha ini hanya karena pandemi saja, atau mengisi waktu luang saja? Iya, pasti ada. Saya ingin menekuni lebih lebih jauh dan lebih profesional gitu ya. Tapi kuliah saya tuh tetap jadi prioritas. Mhm, Mungkin pada saat ada waktu senggang, waktu luang, atau libur semester, mhm. saya kembali untuk menjualkan hasil-hasil rajutan saya. Oke, lalu bagaimana dengan tanggapan orang tua? Karena kan Dinda saat ini masih kuliah ya, Din ya? Iya. Dan Dinda berarti sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Bagaimana tanggapannya? Ya, orang orang tua saya pasti sangat mendukung dan senang dengan kegiatan yang saya lakukan, apalagi kegiatan ini tuh sangat menghasilkan dan dapat dapat memenuhi uang jajan harian saya. Oke, berarti orang tua berarti sekarang udah nggak ngasih uang jajan lagi ke Dinda nih? Masih Oh, sih. masih. Oke. Lalu omset berapa yang Dinda hasilkan tiap bulannya nih, Din? Di kisaran berapa? Apakah udah balik modal atau seperti apa? Kalau untuk omset, karena usaha saya masih terbilang sangat baru, omsetnya tuh ya masih terbilang sedikit ya, masih terbilang sedikit dan omsetnya masih diputarkan untuk membeli perlengkapan benang, Mhm, perlengkapan rajut, tali-tali tas, mhm. seperti itu. Oke. Berarti Dinda akan terus merintis usaha ini ya, karena kan memang sampai sekarang kan Dinda bisa dibilang baru balik modal saja ya, Din ya, belum memiliki omset yang sedikit lebih besar. Berarti Dinda akan terus untuk memiliki usaha ini ke depannya. Iya, pastinya saya akan pastinya saya akan membuat omset saya lebih besar daripada sekarang. Oke. Dan apakah nanti jika Dinda sudah, kan tadi Dinda bilang sekarang Dinda sedikit vakum dari media sosial karena Dinda sedang mengerjakan beberapa pesanan dari tetangga-tetangga Dinda. Apakah nantinya di saat pesanan tersebut sudah selesai, Dinda akan segera kembali ke media sosial untuk memperlihatkan atau memperkenalkan barang-barang usaha Dinda? Iya, pastinya saya akan memperkenalkan untuk memposting foto-foto atau mempost ke e-commerce Mhm. untuk lebih jangkauan pelanggan saya untuk menjadi lebih luas gitu kan. Oke, lalu bagaimana tanggapan teman-teman Dinda juga? Karena kan melihat bahwa Dinda biasanya nih di saat harus di rumah saja dan hanya kuliah online, teman-teman biasanya kan melakukan aktivitas seperti memasak atau seperti bersepeda atau menanam tanaman. Justru Dinda justru merajut. Jarang menurut saya anak-anak muda yang hingga saat ini masih terus ingin dengan kreativitas merajut tersebut. Ya, tanggapan teman-teman saya pastinya sangat mendukung juga ya kalau saya mempost di sosial media, mereka juga mengomentari, "Wah, hasil rajutanmu bagus sekali," gitu. Mereka juga kadang sering menempah beberapa tas, boneka, atau baju gitu. Mhm. Oke, lalu pertanyaan terakhir nih, Din, himbauan Dinda bagi masyarakat atau kaum milenial nih yang terdampak COVID-19 tapi masih takut untuk memulai usaha seperti yang Dinda lakukan. Pesan saya untuk anak-anak milenial untuk jangan takut ya, untuk jangan takut memulai kegiatan kegiatan yang kalian hobikan, karena kita tidak akan pernah tahu kemampuan kita jika kita belum mencoba kegiatan itu. Oke, berarti jangan takut untuk gagal ya, Din ya, dalam mencoba sesuatu. Iya, Oke, terima kasih banyak Dinda Ariska atas waktunya untuk dialog Nusantara siang hari ini. iya, sama-sama.